Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pengenalan Hacking dan Cracking. Saya atas nama Indah Rosalina Erbailia dengan NIM T3124033. Saya Nurhani Sulaiman dengan NIM T3124110. Saya Muhammad Rafifai dengan NIM T3124064. Dan ini hasil dari presentasi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa sih keamanan komputer itu untuk sekarang menjadi urgent. Seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi, risiko serangan cyber menjadi ancaman nyata yang dapat melumpuhkan operasional dan merugikan privasi secara masif. Fokus pembahasan kita ada dua, yaitu rumusan masalah, memahami perbedaan mendasar, mengidentifikasi metode serangan, dan menentukan strategi pengamanan sistem yang efektif. Yang selanjutnya yaitu tujuan presentasi, mengedukasi mengenai risiko keamanan cyber dan langkah konkret untuk minimalkan dampak hacking serta cracking pada jaringan. Definisi hacking: aktivitas mengakses atau mempelajari sistem komputer dengan memanfaatkan celah keamanan. Hacking seringkali bersifat legal dan bertujuan positif, dalam kurung ethical hacking, untuk meningkatkan ketahanan sistem dari serangan luar. Selanjutnya ada memahami cracking, yang dimana ada motivasi yang bertujuan utama adalah merusak sistem, mencuri data, atau mencari keuntungan finansial secara ilegal. Yang kedua ada aspek hukum, yang dimana tindakan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian material dan pelanggaran privasi serius. Ketiga ada dampak, yaitu dimana gangguan operasional total, kebocoran data rahasia, dan hilangnya kepercayaan pengguna. Hacking versus cracking, yang dimana hacker adalah memperbaiki celah keamanan, memiliki izin atau etikal, berfokus pada eksplorasi ilmu, sedangkan cracker adalah mengeksploitasi keamanan, bersifat merusak dan ilegal, berorientasi pada keuntungan jahat. Metode ancaman umum adalah malware dan virus, program jahat yang merusak data atau mencuri informasi secara diam-diam. Phishing adalah penipuan untuk mendapatkan kredensial login melalui situs palsu. Sedangkan DDoS attack melumpuhkan server dan membanjiri trafik palsu. Berikut skala risiko serangan. Jika melihat skala risiko serangan, kita menghadapi ancaman kebocoran data sebesar 85% dan kerugian finansial sebesar 70%. Namun risiko paling kritis adalah gangguan layanan downtime yang mencapai 90%, karena dampak ini bisa melumpuhkan total operasional organisasi modern dalam sekejap. Sebagai langkah antisipasi, ada 3 pilar utama penerapan keamanan yang wajib dijalankan secara menyeluruh, yaitu melakukan pembaruan sistem secara rutin, menerapkan pengelolaan hak akses yang ketat, serta mengaktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Terakhir, semua infrastruktur canggih ini akan tetap rentan jika pengguna lalai dalam menjaga kredensial, karena faktor manusia seringkali menjadi celah terbesar. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada terhadap tautan atau email dari pengirim yang tidak dikenal, dan selalu ingat bahwa keamanan cyber adalah tanggung jawab bersama seluruh pengguna, bukan hanya tugas dari pengelola sistem TI saja. Itulah tadi presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.